Sebagai penjaga makam, aku sudah terbiasa melihat hal yang tidak biasa. Tapi malam itu, aku mendengar suara langkah kaki di belakangku, dan aku melanggar nasihat untuk melihat ke belakang. Penjaga makam yang tidak pernah lembur sendirian. Halo Besti, kembali lagi bersama gue Fajil di channel Serempedia. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan juga dimudahkan segala urusannya. Amin. Nah, pada kali ini gue akan menceritakan sebuah kisah horor yang dialami oleh seorang penjaga makam. Kisah ini bermula kepada seorang pria yang kita sebut saja namanya Sudar. Dia berusia 35 tahun dan dia bertugas di sebuah TPU di pinggir kota. Sudar ini sudah bekerja lama di TPU tersebut. Dia bertugas untuk menjaga area TPU sekaligus menjadi petugas kebersihan. Karena sudah lama bekerja di TPU tersebut, Sudar pun tentu sangat hafal dengan posisi makam dan batu nisan di TPU tersebut. Nah, jadi Sudar ini sudah terbiasa lembur, guys. Jadi kalau di siang harinya ada pemakaman, dia terpaksa lembur sampai malam hari. Sudar juga nggak pernah merasakan sendirian, bukan karena ada teman, tapi ada suara yang selalu menemaninya. Kejadian bermula pada suatu hari. Pada hari itu, Sudar terpaksa lembur sampai jam 8 malam. Pada jam 7, Sudar terbiasa melakukan aktivitasnya untuk menyapu jalan setapak di area pemakaman. Namun, ketika sedang menyapu, Sudar seperti mendengar suara langkah kecil tepat di belakangnya. Langkah kaki itu ringan, seperti langkah kaki anak kecil, namun tanpa alas kaki. Awalnya Sudar selalu berpikir bahwa itu adalah langkah kucing, namun dia menyadari bahwa langkah itu terlalu rapi, seperti langkah seorang anak kecil. Lalu Sudar mencoba untuk membuktikannya. Dia berhenti menyapu, namun suara langkah itu juga ikut berhenti. Lalu ketika dia melanjutkan untuk menyapu di jalan setapak itu, suara itu pun ikut terdengar lagi. Sudar pun merasa seperti seolah-olah sedang menirukan gerakannya. Kejadian seperti ini bukan pertama kali tentunya Sudar alami. Dia merasakan kejadian ini sering kali menimpanya ketika lembur sampai malam hari. Lalu Sudar mengingat perkataan penjaga makam dahulu. Dia berkata kepada Sudar, "Dar, kalau kamu mendengar suara langkah kaki kecil di belakangmu, jangan pernah menoleh, karena itu bukan untuk kamu." Merinding gue, cuy. Mendengar nasihat seperti itu, tentu saja Sudar tidak terlalu menganggapinya, karena dia menganggap itu hanya cerita orang zaman dahulu. Dan kejadian itu pun berlalu. Pada keesokan harinya, Sudar lembur lagi nih, guys. Jadi dia lembur sampai jam 8 malam. Namun ketika dia menyapu, langkah kaki di belakangnya terdengar lagi. Kali ini berbeda. Langkah kaki itu terdengar lebih cepat, lebih dekat, dan tepat berada di belakang Sudar. Merinding, cuy. Nah, Sudar melupakan amanat penjaga makam dahulu yang telah memperingatkan dia bahwa jika mendengar suara langkah kaki jangan pernah menengok ke belakang. Namun, entah diiringi rasa penasaran atau ingin tahu yang besar, Sudar pun memaksa untuk menoleh ke arah belakang. Perlahan-lahan Sudar menolehkan kepalanya ke arah belakang. Namun, tak disangka, dia melihat sosok anak kecil. Anak kecil itu memiliki perawakan badan yang kurus, wajah pucat, serta pakaian yang tidak dapat Sudar kenali. Dia berdiri tepat di belakang Sudar. Lalu dia berkata, "Om, ada yang ketinggalan." Sontak Sudar pun terkejut.
badannya mematung dan tak bisa bergerak. Karena seingat dia, di area pemakaman tersebut tidak ada makam anak kecil. Ketika sudah berhasil mengontrol tubuhnya, dia pun berjalan mundur selangkah demi selangkah. Namun yang terjadi, anak itu pun ikut maju selangkah. Ketika sudah mundur selangkah, anak itu maju selangkah. Ketika sudah berjalan mundur perlahan, anak itu pun bertanya kepada Sudar. Dia bertanya, "Om, aku sudah lama sendirian. Om mau temenin aku nggak?" Tentu saja merasakan keanehan hal tersebut, dalam hati Sudar berbisik untuk segera menyuruhnya lari dari tempat tersebut. Namun tubuhnya tidak dapat digerakkan, dan anak kecil itu pun perlahan maju semakin dekat ke arah Sudar. Dan satu hal yang Sudar baru sadari adalah ternyata kaki anak itu tidak menapak. Jadi kakinya itu nggak ada kakinya ya guys, jadi kayak dari badan semakin ke bawah itu kayak semakin transparan, nggak kelihatan fisik wujudnya gitu kan. Lalu tiba-tiba tanah di sebuah makam bergetar. Sudar pun menjerit karena mendengar suara dari dalam makam. Suara itu terdengar seperti seseorang yang sedang menggedor dari dalam tanah. Duk, duk, duk. Siapa sangka sosok anak yang berdiri di depan Sudar tiba-tiba tersenyum dan menunjuk ke arah nisan tersebut. Lalu anak itu pun berkata, "Ini adalah tempatku, tapi aku tidak boleh masuk sebelum ada yang menggantikanku." Karena kejadian horor yang dialami Sudar, dia pun sontak melempar sapunya dan berlari kencang tanpa menghiraukan kejadian apapun di sekitarnya. Ketika sampai di pos depan makam, suara tersebut pun menghilang. Yang terdengar hanya suara Sudar yang ngos-ngosan karena berlari begitu cepat. Pada keesokan harinya, Sudar pun kembali ke makam. Namun kali ini dia ditemani oleh ketua RW di lingkungan itu. Ketika sampai di sana, sosok anak kecil itu pun sudah tidak ada. Namun di atas batu nisan yang ditunjuk oleh anak kecil tersebut ada sebuah foto. Foto itu adalah foto dari sosok anak kecil tersebut. Di foto itu tertulis jelas tanggal kematiannya, yaitu sama persis dengan kejadian kemarin yang dialami oleh Sudar. Semenjak kejadian pada malam hari itu, Sudar pun tidak pernah berani menengok ke belakang ketika dia sedang menyapu. Karena sekarang Sudar tahu bahwa langkah kecil anak itu tidak pernah pergi. Dan cerita pun berakhir. Wah. Nah, menurut kalian gimana guys cerita horor kali ini? Sebenarnya tadi gue sempat merasa merinding ya guys ya, anjir ngebawainnya. Nah, jika kalian suka jangan lupa like video ini, dan juga yang belum subscribe jangan lupa di subscribe ya, agar gue semakin semangat untuk membuat konten horor dan misteri selanjutnya. Seperti biasa, sebelum gue akhiri video kali ini, mungkin dari cerita tadi ada hikmah dan pesan yang bisa kalian ambil ya. Oke, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa saksikan video horor selanjutnya di channel Serempedia. Bye bye, see ya.